Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Shalihin, masih bab amal soleh itu amat sangat banyak. Lebih demikian ya, amal soleh itu amat sangat banyak. Nah, bab yang demikian itu artinya apabila ingin beramal soleh itu amat sangat banyak, ya tidak akan kekurangan lah gitu ya. Apabila ingin memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu hanya untuk beribadah, ya sama dengan beramal soleh. Bab ke ini hadis berapa sekarang ya? Hari libur heula besok. Mana itu? Sekarang 23. Ya, hadis ke 23. Yang kemarin yang ini nih. Ada 40 macam amalan, ya, ada 40 macam amalan. Yang tertingginya adalah manihah kambing. Di sini sebetulnya manihah itu ya untuk jenis apapun, dimana manihah itu adalah sodakoh, bukan pokoknya. Ya, kalau punya kambing susunya gitu ya, kalau punya kontrakan hasilnya punya kontrakan 2, hasilnya yang 1 misalnya. Artinya setiap ada yang mengontrak misalnya, nah yang 1 itu disodakohkan. Nah, yang tertingginya ada 40 macam amalan. Nah, yang tertingginya adalah manihah. Nah, kalau punya kebun itu kan, punya ya kebun kurma kalau dulu ya, punya kebun kurma misalnya ada 1000 pohonnya, misalnya hasil dari yang 100 pohon sodakoh, jadi kebunnya tetap menjadi milik, pohonnya tetap jadi milik ya, jadi hasilnya ya yang disodakohkan. Dan jenisnya ya tadilah bisa punya kebun kah, punya kontrakan kah, punya toko, punya apa gitulah ya. Ma min amilin ya amalu bi khoslatin minha roja'a sawabiha wa tasdiqu mau'idaha illa adkhalahullahu bihal jannah. Nah, tidaklah seseorang mengamalkan dari yang 40 macam itu karena mengharap balasannya serta meyakini apa yang Allah janjikan, pasti Allah akan memasukkannya dengan hal tersebut ke dalam surga. Nah, di sini Rasulullah SAW ya, di dalam hadis ini menyebut ada 40. Nah, tentu yang tadi yang tertinggi ya amanihah. Kalau di dalam satuan-satuan iman ya, yang ternyata juga hadis tentang atau yang menyebut satuan-satuan iman itu kan isinya amal soleh juga. Yang tertinggi adalah menanamkan, menyimpan akidah, keyakinan tidak ada Tuhan selain Allah di dalam hati. Itu yang tertinggi dari cabang iman. Yang paling rendah adalah membuang duri dari jalan. Nah, hadis ini kurang lebih sama, meskipun tidak menyebut yang paling kecilnya apa. Rasulullah SAW di hadis ini hanya menyebut yang paling tinggi. Adapun angkanya ya, Rasulullah SAW menyebut ada 40 amalan. Nah, ini 40 amalan yang dikerjakan secara dawam, secara kontinu, berkesinambungan, berkelanjutan, berkonsisten lah ya. Diamalkan secara konsisten hingga menjadi akhlak. Ada 40 amal yang
apa namanya tadinya yang dikerjakannya itu konsisten hingga menjadi akhlak. Jadi ada 40 macam amalan yang menjadi al-akhlakul karimah. Dijamin itulahnya di hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan Allah pasti memasukkannya ke dalam surga dengan amalan-amalan tersebut. Karena kan kalau diamalkannya hanya sekali-sekali, alah bagaimana ini kalau beramal soleh kok cuma sekali-sekali. Ya, ini amalan 40 macam amalan yang sudah menjadi akhlak, yang sudah diamalkan secara konsisten. Yang ternyata kan punya 40 macam juga berat. Ya, punya 40 macam amalan ini berat ini ya. Kalau hanya yang sekali-sekali atau masih suka gitu, ada amalan yang masih suka apa namanya ditinggalkan. Ya artinya tidak konsisten. Nah, itu berarti belum terhitung. Ini amalan 40 macam amalan yang sudah menjadi al-akhlakul karimah, sebutannya demikiannya, yaitu sudah diamalkan secara konsisten. Rasulullah menjamin ya, menyabdakan itu Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Nah, sekarang yang berikutnya nih, hadis yang ke-23. Ini seluruhnya 25-nya dalam bab ini. Hadis yang ke-23. An Adi ibni Hatimin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Hadisnya muttafaq alaih atau Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin lahuma, kita langsung terjemah saja nih ya. Dari Adi bin Hatim, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini potongannya nih di sini nih, pendek nih. Ittaqun naro walau bisyikki tamrah. Ittaqun naro walau bisyikki tamrah. Peliharalah, selamatkan gitu ya. Peliharalah, jagalah, selamatkanlah diri kamu dari api neraka. Ini yang pokok adalah ininya perintah ini nih. Selamatkan diri kamu dari api neraka. Ya, nah artinya demikianlah, selamatkan, pelihara, jaga, jauhkan itulah diri kamu dari api neraka, walau bisyikki tamroh, meskipun hanya dengan sodakoh setengah butir kurma. Sebuah kalau kurma bisa disebut sebutir kurma, sebutir kurma, setengahnya ini bahkan nih. Ya, peliharalah diri kamu, selamatkan diri kamu dari api neraka meskipun hanya dengan sodakoh sebutir kurma. Nah, pada riwayat yang lain nih, ini yang barusannya, yang potongannya itu riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih. Nah, pada riwayat yang lain, masih riwayat Al-Bukhari dan Muslim juga. Nah, ini yang lengkapnya nih. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu walaisa bainahu wa bainahu tarjumanun fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa naro tilqa awajhi fattakun naro walau bisyikki tamroh. Nah, ini potongan yang tadinya didahulukan.
Ya fattakun naro walau bisyiki tamroh faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Nah, ini yang lengkapnya demikian nih. Baik di riwayat Bukhari ataupun Muslim. Ya kalau tadi potongannya ittaqun naro walau bisyiki tamroh. Ya selamatkan, jauhkan, jaga diri kamu dari api neraka. Artinya kan jangan sampai masuk neraka. Ya, jangan sampai masuk neraka. Nah, ini yang maksud dari perintah ini adalah pelihara diri kamu, selamatkan, itulah, selamatkan, jagalah, jauhkanlah diri kamu dari api neraka. Bukan setelah nanti kan? Maksudnya bukan setelah nanti di akhirat neraka sudah nampak lalu lari menyelamatkan diri. Nah, itu nggak bisa. Bukan saatnya di sana nantinya menyelamatkan diri dari neraka, bukan di sana. Rasulullah SAW memerintahkan seperti ini, selamatkan diri kamu dari api neraka. Makanya disebutkan meskipun, nah ini caranya gitu ya, ini caranya. Sekali lagi, bukan nanti ya di akhirat selamatkan diri kamu dari neraka. Bagaimana? Ya tinggal lari, berarti tinggal menjauh. Nanti di akhirat selamatkan diri kamu dari neraka. Ya bagaimana kan? Ya tinggal lari saja menjauh dari api neraka, ya selamat. Nah, bukan, hadis ini bukan untuk nanti di akhirat. Selamatkan diri kamu dari neraka itu sekarang gitu ya, sekarang nih di dunia. Yaitu dengan cara, nah ini kalimatnya meskipun hanya dengan sodakoh setengah butir kurma. Satu butir kurma itu ya sesuap makan. Kurma kan makanan. Satu butir itu hanya satu suap, sahuapennya bahasa Sunda nama. Ya itu hanya satu kali suap. Nah, bahkan setengahnya. Artinya lebih kecil lagi. Nah, ini kan maknanya menjadi selamatkan diri kamu dari api neraka. Nah, ini caranya dengan beramal soleh, berarti meskipun gitu ya, amal solehnya itu sangat kecil. Meskipun amal solehnya sangat kecil. Kalau dilihat nilainya, apa artinya sebutir kurma? Kalau 1 ton mah ya berharga. Kan kalau 1 ton berharga, 1 kuintal berharga, 1 kilo masih ada harganya. Sebutir, bahkan ini setengahnya. Tapi kan sodako, meskipun hanya setengah butir kurma, tetap jadi pas itulah ya. Kalau penulis kitab Riyadhus Shalihin ya Imam An-Nawawi ini memasukkan hadis ini di dalam bab amal soleh itu banyak. Nah, untuk apa? Berarti kan beramal soleh itu untuk apa? Nah, ini di hadis ini, selamatkan diri kalian dari api neraka. Kan cara harus bagaimana nih gitu ya, menyelamatkan diri dari api neraka. Bukan nanti setelah di akhirat, katakanlah kita melihat neraka lalu menyelamatkan diri, ya larilah menjauh. Nah, bukan nanti, tapi inilah caranya berarti ya, menyelamatkan diri, menjauhkan diri, menjaga dan memelihara diri dari api neraka itu adalah dengan banyak, berarti dengan banyak beramal soleh. Ini maksud penulisnya di amal soleh banyak ragamnya, berarti ya yang banyak lah, karena amal solehnya juga sangat banyak ragamnya. Ya banyaklah beramal soleh. Meskipun, jadi bukan artinya oh dengan amal-amal yang kecil-kecil, bukan, meskipun itulah.
pada satu kesempatan misalnya, pada satu kesempatan datang kesempatan beramal soleh, datang sekali waktu, kesempatan yang datangnya itu hanya amal soleh seperti ini, berarti lakukan, karena amal soleh itu ya itulah cara memelihara, menjauhkan diri dari neraka. Nah di sini kan pelajarannya diantaranya yang bisa diambil, berarti jangan dilewatkan. Berarti ada amal soleh sekecil apapun, artinya kan sekecil apapun, meskipun nih seperti yang disebutkan di sini, sedekah dengan setengah butir kurma, ya lakukan saja gitu kan, artinya kenapa tidak lakukan, karena hanya dengan cara itu, dengan cara beramal soleh sebanyak-banyaknya, berartinya tak pakai gitunya, beramal soleh sebanyak-banyaknya, itulah caranya menyelamatkan diri, memelihara diri dari api neraka. Nah karena kalau beramal soleh ya kalau sedikit, belum lagi ya jumlahnya sedikit, amal solehnya juga yang kecil-kecil seperti ini itu ya, memberi sebutir kurma, kalau di kita ini memberi sesuap nasi, memberi seteguk air, ya kecil pahalanya, amalnya juga hanya seperti itu, amal solehnya yang kecil, jumlahnya sedikit, mau terbebas dari neraka bagaimana? Mau terbebas dari neraka bagaimana kalau kondisinya demikian gitu ya, jumlah amalnya sedikit, belum lagi amalnya juga amal yang kecil-kecil, kurang, berarti kurang, bukan tidak punya, kurang gitu ya amal solehnya apabila demikian. Sementara dosa inilah yang menyebabkan seseorang masuk neraka itu karena dosa, nggak ada yang lain. Sementara dosa bagi manusia itu adalah sesuatu yang pasti. Bahkan banyak dosa yang dirinya sendiri tidak menyadari. Ya, dirinya sendiri tidak menyadari. Andai kalau kita melihat diri kita sendiri, katakanlahnya melihat diri kita sendiri, emang dosa apa? Saya nggak pernah melanggar, misalnya gitu ya. Saya tidak pernah melanggar, saya tidak pernah mencuri. Bukan yang seperti itu, ya makanya yang tidak terasa kan, banyak dosa yang tidak terasa. Nah inilah untuk mengimbanginya, untuk menghapusnya, ya dosa-dosa yang pasti tidak ada manusia yang tidak punya dosa kan, berarti dosa itu pasti bagi manusia karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah untuk mengimbangi dosa, di mana dosa inilah yang menyebabkan seseorang masuk neraka, ya imbangilah, berarti bahkan kalahkan gitulah, kalahkan, sebutannya apanya, kalahkanlah jumlah, mungkin gitu sebut jumlahnya, kalahkanlah jumlah dosa yang kita miliki, di mana dosa itu tadi sekali lagi ya, banyak yang tidak kita sadari. Ya kalahkanlah jumlah dosa itu dengan banyaklah beramal soleh, atau beramal solehlah sebanyak-banyaknya. Meskipun datang kesempatan beramal solehnya hanya seperti ini, hanya membuat kebaikan gitulahnya, sodako dengan memberi setengah butir kurma, ya berarti jangan dilewatkan. Nah kemudian ini tadi riwayat lengkapnya nih, riwayat lengkapnya seperti ini. Nah ini kan mengerikan sebetulnya ya, sampai Rasulullah SAW memerintahkan demikian tadi, ittaqunnar, peliharalah, selamatkanlah diri kamu dari neraka. Ini lengkapnya seperti ini nih, ini mengerikan isi hadisnya nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh. Tidak ada satu pun manusia
artinya tanpa kecuali. Ya, tidak ada satupun manusia kecuali nanti akan diajak bicara oleh Allah. Nah, ini di kapan? Di akhirat kan nanti. Tidak ada satu manusia pun kecuali nanti akan diajak bicara oleh Allah. Berarti kan tidak terlewat, berarti semua manusia, itulah kan maknanya menjadi semua manusia, setiap individu manusia nanti di akhirat akan diajak bicara oleh Allah. Laisa bainahu wa bainahu tarjumanun. Nah, di antara keduanya, di antara orang tersebut dengan Allah tidak ada penerjemah. Ya katakanlah ini sekarang bahasa mungkinnya kita ini asumsi lah atau pikiran kita misalnya begini. Wah, ini kan manusia di dunia ini kan bahasanya beragam, ada berapa ratus bahasa di dunia ini. Ya apa ya kalau nggak tahu, dah mau ngerti itu. Orang Indonesia misalnya bicaranya bahasa Indonesia. Iya, nah andai nanti bahasa Indonesia bisa, kalau bisa bahasa Indonesia lagi. Bahasa Indonesianya saja buatan Allah. Orang Rusia, bahasa Rusia, orang mana gitu dengan bahasanya. Entah seperti itu, artinya dengan bahasa manusia ketika di dunia, kalaupun seperti itu ya tetap saja Allah bisa, Allah paham, karena semua bahasa ini juga ciptaan Allah. Atau dengan satu bahasa yang entahlah bahasa apa gitulahnya nanti di sana, artinya ini terjadi dialog. Terjadi obrolan dengan Allah dan tanpa penerjemah. Nah, seperti sana sekali lagi nih terjemahnya hadis ini demikian ya. Semua orang, setiap individu nanti di akhirat akan diajak bicara oleh Allah. Nah, di mana antara Allah dan orang tersebut tidak ada penerjemah. Dan situasinya nih, ketika diajak bicara itu, situasinya seperti ini. Ketika diajak bicara, fayanzuru aimana minhu fala yaro ila ma qaddama. Di hadis yang lain nih ya, pada riwayat yang lain, setiap orang tadinya di sini awalnya demikiannya, tidak ada seorang pun kecuali, itulah terjemahnya, yang maknanya semua orang, setiap diri, setiap individu. Kalau di hadis lain itu disebutkan dulu nanti akan ditempatkan atau didudukan, sebutnya nanti akan didudukan di satu tempat. Nah, disitulah Allah mengajak bicara orang tersebut dan hanya berdua. Nah, hanya berdua nih antara Allah dengan orang, setiap orang tadi hanya berdua. Nah, di mana ketika Allah berbicara dengan orang tersebut itu tanpa penerjemah, setiap orang, setiap diri, setiap individu nanti di akhirat akan didudukan di satu tempat lalu diajak bicara oleh Allah dan hanya berdua. Nah, situasinya nih ketika diajak bicara itu seperti ini. Fayanzuru aimana minhu falayaro illa ma qaddama. Karena dia didudukan di satu tempat, di mana tempat itu asing, bagi semua orang asing ya tempat tersebut. Maka orang tersebut begitu didudukan di tempat tersebut, diajak bicara oleh Allah. Karena itu tempat yang asing, semua orang baru lah itunya ke tempat tersebut. Maka semua orang akan melihat-lihat ke sekelilingnya. Fayanzuru aimana minhu, kemudian orang yang diajak bicara itu melihat ke sebelah kanannya, fala yaro ila ma qaddama, tidak ada yang terlihat kecuali apa yang telah diamalkannya.
dalam hal ini kecuali amal soleh, berarti kecuali amal soleh yang pernah dilakukannya ketika di dunia. Itu yang nampak. Ketika melihat ke sebelah kanan, yang nampak atau tidak ada yang nampak kecuali, di sini bahasanya demikiannya, susunan bahasa Arabnya, tidak ada yang terlihat kecuali amal soleh yang pernah dilakukannya. Wa yanzuru asy'ama minhu. Kemudian melihat ke arah kiri, melihat ke sebelah kirinya, fala yaro illa ma qaddama. Dia tidak melihat apapun kecuali apa yang telah dilakukannya. Nah, kalau ke sebelah kiri yang terlihat yang telah dilakukannya itu adalah dosa. Melihat ke sebelah kanan adalah yang terlihat hanya amal soleh yang pernah dilakukannya, dan melihat ke sebelah kiri hanya perbuatan dosa. Yang terlihat itu hanya perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Wa yanzuru baina yadaihi, dan dia melihat ke depan, melihat ke arah depan, fala yaro illan naro tilqa awajihi. Tidak ada yang terlihat kecuali neraka persis di hadapannya. Nah, di hadis yang lain malah dia tadi melihat ke sebelah kanan, maka tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Melihat ke depan, tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Nah, ini posisinya posisi kondisinya demikian. Ketika diajak bicara oleh Allah itu. Jadi kalau menurut dua redaksi hadis ya, berarti ketika melihat ke sebelah kanan itu ada yang menyebutkan yang terlihat itu hanya amal soleh yang pernah dilakukannya. Menurut hadis yang lain yang terlihat itu neraka. Nah, kalau digabung antara dua hadis ini, berarti ketika melihat ke sebelah kanannya itu yang terlihat adalah neraka dan amal soleh yang pernah dilakukannya. Melihat ke sebelah kiri yang terlihat itu adalah neraka dan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Melihat ke depan, neraka menyala-nyala persis di depannya. Tilqa awajihi, persis di hadapannya. Nah, lanjutannya yaitu yang potongannya tadi, Rasulullah memerintahkan fattaqun nar, selamatkanlah diri kamu dari api neraka. Jangankan masuk ke dalam neraka, ini dalam kondisi seperti ini saja. Dalam kondisi seperti ini saja, ketika ditanya oleh Allah, belum masuk neraka, tapi yang terlihat hanya neraka. Jadi kan Rasulullah menggambarkan ini saja sedemikian mengerikannya. Hingga Rasulullah memerintahkan demikian, jauhkan kalian, selamatkan diri kalian dari api neraka. Walau bisyikki tamroh, meskipun hanya dengan sodakoh setengah butir kurma. Faman lam yajid, siapa yang tidak mendapatkan, artinya tidak bisa melakukan yang disebut sebelumnya ya. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati setengah butir kurma atau tidak bisa melakukannya, maksudnya persisnya nih, barang siapa yang tidak mampu bersodakoh meskipun sekecil itu, artinya meskipun hanya dengan setengah butir kurma, fabi kalimatin thayyibah, maka selamatkanlah diri kalian dengan cara berbicara yang baik. Ya, makanya selamatkanlah itu kalau amal soleh yang berupa sodakoh setengah butir kurma saja tidak mampu. Apa ada orang seperti ini? Bisa jadi ini. Makanya jika tidak mampu melakukannya, maka kalau bicara kan semuanya bisa. Nah, kalau bicara kan semuanya bisa. Apabila tidak mampu sodako,
Meskipun hanya sebutir kurma, maka selamatkanlah dari neraka itu meskipun hanya dengan berbicara yang baik. Ini karena sodako tidak mampu melakukannya. Karena untuk bersodako tidak bisa. Padahal di sini ya Rasulullah SAW sudah menyebutkan sodako setengah butir kurma itu kan, anggaplah ya setengah butir kurma, apa nilainya, apa artinya. Nah, kalau di kita nih sodako sekecil yang kecil itu apa kira-kira ya? Ya sesuap nasi, seteguk air. Misalnya memberi apalah gitunya yang ya apa nilainya kalau melihat dari jumlah nih. Kalau 1 ton, wah, tambah jelas ada nilainya besar. 1 kuintal kurma, sekilo masih ada nilainya. Nah ini sebutir kurma, bahkan hanya setengahnya. Nah tapi kan masalahnya di sini adalah selamatkan diri kalian dari api neraka. Bukan di hadisnya tadi kan bukan dimasukkan kalau masuk neraka itu seperti apa ya, apalagi kan kalau masuk neraka baru seperti ini saja Rasulullah sudah memerintahkan selamatkan dari neraka. Ini baru melihat didudukkan oleh Allah di satu tempat lalu diajak bicara dalam kondisi sebelah kanannya jumlah amal soleh yang pernah dilakukannya. Di hadis lain neraka juga ternyata yang terlihat melihat ke sebelah kanan neraka yang terlihat, melihat ke sebelah kiri neraka yang terlihat, melihat di hadapannya ke depan neraka menyala-nyala persis di hadapannya. Nah dan tentu saja ini kan bahwa neraka itu adalah puncak dan tahap akhir paling berat nih. Puncaknya bagian terakhir paling berat dari siksaan yang Allah timpakan kepada seseorang. Nah karena siksaan dari Allah bukan hanya nanti di neraka, bukan. Di dunia juga sudah banyak orang yang disiksa oleh Allah. Ya tentu karena mereka berdosa. Karena masuk neraka pun dan penyebabnya hanya satu, yaitu berbuat dosa, nggak ada yang lain. Nah, adapun siksaannya, azabnya dari Allah, Allah akan menyiksa mereka yang durhaka, mereka yang berdosa itu sejak di dunia. Hanya kalau di dunia kadang bentuknya manusia sendiri tidak menyadari. Ada yang disiksa dengan cara dijadikan kaya di dunianya, dijadikanlah gitu oleh Allah sebagai orang kaya, padahal itu siksaan. Dijadikanlah orang yang tinggi jabatannya, besar kekuasaannya, padahal maksud Allah itu adalah siksaan. Manusianya tidak menyadari, manusia justru sering mengira bahwa Allah menyayanginya, Allah begitu baik kepada dirinya dengan dijadikannya sebagai orang kaya, dijadikannya orang yang berpengaruh dengan jabatan tinggi, kekuasaannya besar. Di surat yang dulu, di surat Al-Mulk yang hampir-hampir ke akhir lah, Allah menyebut yastadrijuna, yang demikian itu Allah sedang mengistidrajnya. Mengistidraj itu adalah Allah menyiksanya secara berangsur. Berangsur artinya kan terus. Ya, angsuran artinya, kalau yang disebut angsuran itu artinya kan secara kontinu. Allah menyiksanya secara berangsur, sedikit demi sedikit. Nah manusianya sendiri kalau di dunia tidak menyadari bahwa dikondisikan demikian, itu sebetulnya sedang disiksa oleh Allah. Allah sedang mengistidrajnya, Allah sedang menyiksanya secara berangsur.
Tapi bukan artinya orang yang ditakdirkan oleh Allah kaya sedang istidraj, bukan. Ada yang dengan cara demikian. Sehingga ini yang menyebabkan manusianya sendiri tidak menyadari. Padahal cirinya gampang. Cirinya gampang nih, yang namanya atau orang yang kena istidraj nih. Orang yang kena istidraj itu untuk urusan keduniaannya atau untuk di dunianya oleh Allah itu dinaikkan, ditingkatkan. Katakanlah kalau kekayaan oleh Allah ditambah, ditingkatkan kekayaannya, jabatannya, pengaruhnya, status sosialnya. Nah, ketika di dunia oleh Allah itu diangkat naik. Cirinya adalah untuk hal-hal tersebut oleh Allah ditambah, oleh Allah dinaikkan, tapi ketaatan, ibadahnya, amal solehnya terus semakin berkurang. Itulah ciri istidraj. Ketaatan kepada Allah itu malah menurun. Ya, ibadahnya itu malah melemah, gitulah, hanya berkurang, berturun ketaatannya, amal solehnya. Nah, itu ciri oleh Allah sedang istidraj. Kalau di dunia bisa demikian, orangnya sendiri merasa tidak merasa, gitulahnya sedang diazab oleh Allah. Tapi kalau di akhirat nggak ada lagi istidraj. Nah, di mana yang namanya akhirat itu ya, yang namanya akhirat itu kan dimulai, yang namanya hidup akhirat itu bagi manusia itu dimulai sejak manusia itu meninggal dunia, meninggalkan dunia, masuklah ke tahapan hidup berikutnya, akhirat. Nah, di mana kehidupan akhirat itu bagi manusia dimulai dari alam kubur atau alam barzakh. Nah, di mana ini kan adanya setelah manusia meninggal dunia, dimasukkanlah ke alam barzakh atau alam kubur. Itu sudah akhirat. Nah, kalau di sana di akhirat dimulai dari alam kubur tersebut sampai terakhir gitu ya, tahap akhir. Kalau nikmat surga, kalau siksaan neraka. Nah, kalau di akhirat sejak alam kubur sampai yang terakhir nggak ada lagi istidraj. Di alam kubur mereka yang mendapatkan siksa kubur benar-benar terasa sakit, pedih, sedih dan beratnya, gitulah ya. Nggak ada lagi istidraj. Sampai orangnya tidak merasa dia sedang diazab, malah merasa disayangi oleh Allah, dimuliakan dengan berpegang itu kepada Allah. Lihat saja nih, Allah begitu mencintai saya, harta saya oleh Allah diberi banyak, jabatan saya oleh Allah dinaikkan hingga tinggi, kekuasaan saya besar. Nah, orang merasa demikian padahal dia sedang disiksa secara berangsur. Nah, adapun di neraka ini puncaknya azab dari Allah. Kalau di surat surat Al-Fajr, yang ini nih kita lihat nih urutannya. Kalau ayatnya yang mengatakan demikian, yang ini ayatnya, fa yauma izin la yu'azibu azabahu ahad. Pada hari itu, nah ini yang dimaksud hari kiamat. Pada hari kiamat nanti, la yu'azibu azabahu ahad. Tidak ada siapapun yang mampu menyiksa seperti siksaan yang Allah timpakan. Di alam kubur juga sama, itu sudah ditimpakan azab itu oleh Allah. Hanya yang terberat, yang paling sakit itu ya nantilah puncaknya, yaitu di dalam neraka. Surat Al-Fajr ayat berapa tuh teh lah? Oke, Al-Fajr di surat ke berapa? Nomor oh ini surat ke 89.
Nah, mulai dari sini sebetulnya ya rangkaian, makanya rangkaian ayatnya mulai dari eh ayat ke-17. 17. Ayat ke-21. Nah, ini mulai terjadinya kiamat. Kalla iza dukkatil ardu dakkang dakka. Tidak sekali-kali ketika bumi itu diguncangkan secara berturut-turut. Buminya diguncangkan secara apa namanya? Ya secara berturut-turut. Pokoknya ini kan kiamat, diguncangkannya hingga hancur, lebur, akhirnya hilang. Ya, ketika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya, dan datanglah Tuhanmu juga malaikat dengan berbaris-baris. Oh, ini sudah di akhirat nih. Dan pada hari itu ditampakkanlah neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Itulah hanya kalau ayatnya ini yang saya baca terjemahnya nih ya. Dan pada hari itu, pada waktu tersebut, artinya di neraka itu, di akhirat itu, ditampakkanlah, diperlihatkanlah neraka jahanam. Pada hari itu barulah manusia sadar. Tetapi kesadaran manusia di sana sudah tidak berguna. Kakarawe ruas, kakarawe sadar, kakarawe ruas, kakarawe siun, itu nanti setelah di sana itu barulah mereka sadar, mereka kaget, mereka takut dan ngeri, tapi sudah tidak lagi berguna ya kesadaran rasa takut di sana. Dan berkata nih manusia setelah tadinya neraka ditampakkan terlihat langsung oleh mata kepala sendiri, manusia mengatakan, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan atau beramal soleh untuk kehidupan sekarang ini. Ini di akhirat nih dia, manusia mengatakan demikian. Alangkah baiknya sekiranya dulu aku beramal soleh untuk kehidupan sekarang. Nah, ini nih yang barusan nih. Maka pada hari itu, pada waktu tersebut di akhirat itu tidak ada seorang pun yang mampu mengazab seperti azabnya. Ini artinya azab Allah maha berat. Kalau Allah sudah mengazab, tidak ada siapapun selain Allah yang mampu menyiksa seberat yang Allah timpakan. Dan di nerakalah tadi kan puncaknya yang paling berat. Sesadis apapun manusia, ya sesadis apapun manusia, katakanlah, kalau menyiksa nggak akan ada yang sesadis, sekejam, seberat yang Allah timpakan. Nah, ini di akhirat itu seperti ini nih, di dalam neraka tadi ya. Maka pada hari itu, ya di akhirat itu tidak ada siapapun yang mampu menyiksa seberat yang Allah timpakan. Ya, atau azab Allah itu adalah azab yang paling berat dan tidak ada siapapun yang mampu menyiksa seberat azab Allah. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengikat seperti ikatannya. Artinya tidak ada yang bisa lepas dari azab Allah. Tidak ada yang bisa melarikan diri, tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kalau memang harus kena oleh azab Allah. Nah, ini kurang lebihnya ini baru di satu surat, jadi di surat Al-Fajr barusannya tentang neraka itu adalah seperti ini gambarannya. Pada waktu itu tidak ada azab Allah di neraka itu, tidak ada siapapun yang mampu menyiksa seberat yang Allah timpakan. Ini baru, atau ini hanya salah satu dari neraka itu seperti apa. Jadi dalam hadis ini kan yang Rasulullah memerintahkan, selamatkan diri kamu dari api neraka. Dengan cara apa? Sekali lagi nih, bukan nanti di akhirat waktunya menyelamatkan diri dari neraka. Bukan nanti. Di sana tadi kan disebutkan, datanglah Tuhan kalian, waja'a rabbuka, datanglah Tuhan kalian, wal malaikatu sofa, dengan malaikat
berbaris, mau lari kemana, mau menyelamatkan diri kemana. Andai gitu ya, menyelamatkan diri dari neraka itu nanti di akhirat, ya larilah menjauh. Ya emang mau lari kemana? Nih malaikatnya datang. Tuhan mau bersama malaikat berbaris. Sudah bukan waktunya. Makanya disebutkan juga di tadi sebelumnya bahwa setelah neraka ditampakkan, setelah manusia melihat api neraka dengan mata kepala sendiri, barulah mereka tersadar. Tapi kan sudah tidak berguna. Dan mereka mengatakan, andai dulu kami beramal soleh. Ya andai dulu kami beramal soleh untuk kehidupanku sekarang ini, yaitu di akhirat. Nah ini kan babnya adalah dari ayat yang tadinya, andai dulu aku ketika di dunia beramal soleh. Nah, ternyata kan seperti ini amal soleh. Banyak kalau mau artinya. Ya amal soleh itu amat sangat banyak ragamnya. Dan menurut hadis ini kan, beramal soleh untuk apa? Ini jelas sekali, selamatkan diri kamu dari neraka. Inilah caranya dengan beramal soleh ketika di dunia. Ya beramal soleh lah, dengan amal soleh lah kamu membebaskan diri kamu dari neraka, meskipun nih amalnya amal-amal yang sangat-sangat kecil. Tapi masalahnya tadi itu kan, apabila karena kan yang memberi kesempatan beramal soleh itu hanya Allah. Yang memberi kesempatan beramal soleh itu hanya Allah. Kalau Allah tidak memberi, orang nggak akan dapat. Orang nggak bisa mencari ingin beramal soleh kalau Allah tidak memberi, kesempatannya nggak akan ada. Nah Allah memberi misalnya ini kesempatan beramal soleh, tapi aneh nih amal solehnya sangat kecil. Hanya memberi seteguk air misalnya kepada orang yang meminta, kepada orang yang sedang kehausan. Ya kita hanya memberi segelas air. Cek orang saudara udah cai mata meli atuh. Ya hanya memberi segelas air kepada orang yang sedang haus lah misalnya, yang meminta minum. Itu amal soleh. Besar nilainya? Ya enggak lah, masa segelas air nilainya apa? Mun satengki mah aya. Mun satengki mah aya itunya air ya teteh air pegunungan yang isi ulang. Kan beli airnya satu tangki itu, satengki mah aya, nih seteguk air, segelas air. Tapi ketika datang kesempatan yang seperti itu, Allah memberi kesempatan. Amal soleh seperti itu. Kepada kita katakan demikiannya, ada orang yang minta minum, lalu kita kasih, kecil sebetulnya. Ya tapi kan ya itulah kesempatan yang Allah berikan pada saat itu. Nah di sini berarti maksudnya jangan dilewatkan. Ya jangan dilewatkan kesempatan beramal soleh sekecil apapun. Bahkan bagi orang yang tidak bisa, ya bersodako, beramal soleh dengan memberi seteguk air, segelas air. Ya berbicaralah dengan baik, itu amal soleh juga ternyata kan. Bicara yang baik itu amal soleh. Kebalikannya berarti kalau bicara buruk itu dosa. Karena kebalikan dari amal soleh itu dosa. Kalau bicara baik, amal soleh, diberi pahala oleh Allah. Ya inilah yang membebaskan seseorang dari neraka, menyelamatkan, menjaga, menyelamatkan, menghindarkan, menjauhkan seseorang dari azab neraka itu adalah dengan beramal soleh. Ya, dan amal soleh itu kan, ya ini sesuai dengan judulnya, sangat banyak ragamnya. Tapi dari sisi lain tadinya, dari sudut lain itulah, tinjauan lain tentang bahwa beramal soleh itu hanya Allah yang memberi kesempatannya. Nah, apabila seseorang ingin beramal soleh,
kesempatannya tidak Allah berikan, nggak akan bisa. Jadi alangkah berarti kan, alangkah apa sebutannya ya, alangkah bodoh mungkinlah sebutannya demikiannya. Jadi alangkah bodohnya seseorang yang ketika amal soleh itu, kesempatan beramal solehnya datang, itu dari Allah gitu ya. Ketika kesempatan beramal soleh itu datang, dia abaikan, dia lewatkan, tidak segera diambil. Karena kesempatan beramal solehnya belum tentu akan diberikan lagi. Nah, bahkan kan menurut ayat yang ini kan, fasanuyassiruhu lil yusra, fasanuyassiruhu lil usra. Ini ada dua ayat yang redaksinya sama, hanya beda yusro dan usro. Fasanuyassiruhu, kami akan memudahkannya jalan menuju surga, kami akan memudahkannya jalan menuju neraka. Nah, apa sih maknanya? Nih, itu kan redaksinya demikian. Apa maknanya? Allah memudahkan seseorang menuju ke surga itu bagaimana? Itu cara Allah memudahkannya. Nah, kembali ke yang ini. Apabila ingin masuk surga itu tidak ada cara lain, tidak ada cara lain, hanya satu, beramal soleh. Jadi kalau Allah memudahkan seseorang menuju ke surga, Allah akan semakin banyak memberikan kesempatan beramal solehnya. Dan ketika melakukan amal soleh tersebut, andailah amal soleh yang besar, kemudian berat, misalnya perang, dulu para sahabat berperang, jangan dikira perang itu enteng kan. Tapi oleh Allah dibantu. Ini cara Allah memudahkan seseorang menuju surga itu adalah dengan cara Allah semakin banyak memberi kesempatan beramal soleh. Dan ketika melakukannya, oleh Allah itu diberi pertolongan, ditolong, dibantu, sehingga tidak terasa berat. Nah, dan sebaliknya, ya bagaimana cara Allah memudahkan seseorang masuk ke dalam neraka, Allah semakin mengurangi. Ya Allah semakin menyedikitkan kesempatan beramal soleh yang diberikan. Ya orang ini kan jadinya kesempatannya nggak ada. Begitunya seperti itu cara Allah memudahkan seseorang menuju ke surga. Dengan cara Allah semakin banyak memberikan kesempatan beramal solehnya. Dan ketika melakukannya diberi pertolongan, jadi mudah. Dan bagaimana cara Allah memudahkan seseorang menuju ke neraka, kesempatan beramal solehnya oleh Allah semakin dikurangi. Karena kenapa bisa demikian? Nah, karena orangnya, sebutlah, karena orangnya yang memilih jalan ke neraka, ya dimudahkanlah oleh Allah karena Allah tidak pernah menghalangi. Seperti orang yang ingin masuk ke surga, nggak akan dihalangi, nggak akan dipersulit oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Apabila seseorang ingin ke surga, memilih jalan yang menuju ke surga, ya dimudahkan oleh Allah. Sama juga orang yang memilih jalan menuju neraka, nggak akan dihalangi, nggak akan dipersulit, pasti Allah memudahkannya. Nah, bagaimana cara Allah memudahkan jalannya menuju ke neraka? Dikurangilah kesempatan beramal solehnya. Karena beramal soleh itu kan cara untuk, ya di hadis ini, selamatkan diri kamu dari api neraka dengan beramal soleh. Sekecil apapun gitulah, hanya kalau bukan hanya sodako kan bentuknya, sodako setengah butir kurma. Ya inilah salah satu bentuk amal soleh. Nah, ini bisa diambil kesimpulan secara umum dengan beramal soleh sekecil apapun yang bisa kamu lakukan. Nah, karena tadi kan masalah bisa beramal soleh itu tergantung kepada kesempatan beramal soleh yang itu hanya datang dari Allah. Ini pelajaran pentingnya dari sini adalah
Jika ada kesempatan beramal soleh, jangan dilewatkan berarti. Biasanya seperti ini. Kalau sudah terpikir nih, kalau sudah terpikir, oh ada amal soleh, jangan sampai tidak jadi. Ya, kalau sudah terpikirnya apa namanya untuk ada amal soleh yang dilakukan, jangan sampai tidak jadi. Kalau sudah datang, nah itu Allah sudah memberi kesempatannya. Entah dengan pikiran bagaimana, dengan alasan bagaimana, akhirnya orang ini tidak jadi. Lama-lama akan dikurangi oleh Allah. Ya, lama-lama akan dikurangi oleh Allah kalau ada kesempatan beramal soleh tidak dilakukan. Seolah-olah seperti ini. Allah itu kurang baik apa gitu laginya. Allah kurang baik apa? Orang itu manusia, orangnya manusia itu ya, untuk bisa masuk surga itu kan dengan beramal soleh. Nah, Allah beri kesempatannya, tapi tidak dilakukan. Seolah-olah gitunya, seolah-olah laginya Allah mengatakan seperti ini, kamu ini diberi nih caranya untuk bisa masuk surga, ini kesempatan beramal solehnya Allah berikan, Allah turunkan, tidak dilakukan. Akhirnya juga sebutlah, akhirnya Allah malas, sebutlah demikian, nah dalam tanda kutip, akhirnya Allah malas untuk memberikan kesempatan beramal soleh untuk orang tersebut. Karena sebelum-sebelumnya juga ketika Allah beri kesempatan beramal soleh kan diabaikan, tidak dilakukan. Horeamun atau Allah lagi. Kurang lebih nyaman aja demikian ya. Nah, maka berarti kan kalau ada itu amal soleh yang sudah terpikir, jangan tidak dilakukan. Nah, kalau kaitan dengan hadis ini, dengan cara seperti itulah seseorang bisa menyelamatkan diri dari api neraka, dan itu kan diperintahkan di hadis ini. Ya, ittaqun naro, ini kata perintah nih, Rasulullah SAW memerintahkan di dalam hadis ini, selamatkan diri kalian. Ya, jauhkanlah diri kalian, selamatkan diri kalian dari siksa neraka. Bagaimana caranya? Beramal soleh lah, meskipun ya meskipun ya amal solehnya itu hanya seperti ini, hanya dengan sodako setengah butir kurma. Nah, soal beramal soleh kan tidak bisa lepas dari ya Allah lah yang memberi kesempatannya. Sekali waktu Allah memberi kesempatannya hanya ibadah, hanya amal soleh yang sebesar ini, dengan sodako yang dengan nilai yang tidak berarti, hanya seteguk air, hanya sesuap nasi. Di lain kesempatan Allah memberikan yang lebih besar lagi. Tentu akan terus beragam ya kesempatan amal soleh yang Allah berikan. Nah, kalau sudah mulai nampak di depan mata gitulah ya, atau yang sudah terpikir amal soleh lalu tidak dikerjakan, awal disebut demikian tadi lahnya, lama-lama Allah malas memberikan lagi kesempatan amal soleh kepada orang tersebut. Berarti karena orangnya. Kalau di ayat tadi, orang ini berarti tidak memilih jalan menuju ke surga. Karena jalan menuju surga itu dengan cara beramal soleh. Orang ini tidak memilih jalan yang menuju surga. Boleh, kurang lebih demikian Allah seolah mengatakan, oh boleh, kalau memang itu kemauan kamu, pasti Allah mudahkan. Ya, apakah fasanu yasiruhul yusro, ya dua-duanya tadi, jalan menuju surga, fasanu yasiruhul usro, atau jalan menuju ke neraka, dua-duanya oleh Allah akan dimudahkan, tidak akan dihalangi. Nah, kembali ke hadis ini nih ya. Di hadis yang lebih lengkap tadinya Rasulullah sudah memberitahu, artinya sejak manusia masih hidup di dunia, nanti akan seperti ini nih di akhirat. Setiap orang akan didudukkan di satu tempat, diajak bicara oleh Allah, hanya berdua tanpa penerjemah. Di mana gitu ya, diajak bicaranya di satu tempat yang ketika seseorang melihat ke kanan, ke kiri, ke depan, yang nampak adalah neraka, gak ada yang lain.
baru seperti ini, belum masuknya ke dalam neraka kan. Rasulullah sudah memerintahkan, selamatkan diri kamu dari api neraka dengan amal soleh sekecil apapun lah, itulahnya, dengan amal soleh sekecil apapun. Dan ini kan yang juga sangat penting, beramal soleh sekecil apapun gitu yang bisa dilakukan, dan namanya dengan beramal soleh sebanyak-banyaknya, istilahnya beramal soleh sebanyak-banyaknya juga kan dilandasi atau dikaitkan dengan karena manusia pasti punya dosa, di mana dosa itulah yang menyebabkan manusia masuk neraka, tidak ada yang lain.